warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Fitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Safudin Jambi. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk pertemuan terakhir ya. Pertemuan ke-14 ya. Sudah di penghujung materi kita untuk mata kuliah dasar pemrograman. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai event atau action dalam program Java. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai GUI ya, pada pertemuan ke-13. Nah, langsung saja. Untuk mempelajari event atau action dalam program Java, untuk kompetensinya mahasiswa mampu memahami fungsi, jenis-jenis event atau action, dan mampu mempraktekkan bagaimana cara membuat event action tersebut dalam program Java ya, berbasis GUI ya. Jadi untuk materi action atau event ini itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu GUI ya, atau Graphical User Interface. Jadi dilihat lagi ya materi sebelumnya ya. Nah, event atau action dalam program ya, ini akan kita sering ketemu ya di dalam pembuatan aplikasi atau program ya. Event adalah objek yang dibuat ketika ada perubahan state atau kejadian ya. Jadi ketika ada perubahan atau kejadian state, sesuatu yang berubah pada GUI ya. Contoh, ketika user mengklik tombol button dalam hal ini ya, maka state dari tombol itu berubah atau ya menghasilkan suatu kejadian ya dari proses ketika kita mengklik tombol atau button. Nah, coba dilihatlah kembali kemarin kita di pertemuan ke-13 mengenai GUI ya, saya sudah berikan tugas untuk mendesain mengenai GUI. Kira-kira yang pertemuan ke-13 itu kita sudah membahas mengenai komponen-komponen GUI itu seperti apa. Ada label, ada text field, ada button ya, dan lain-lain. Nah, kemarin kita sudah coba juga membuat tampilan GUI ya, menampilkan checkbox, text field, dan lain-lain. Dan juga saya sudah beri tugas ya, mudah-mudahan sudah bisa sudah berhasil dikerjakan sehingga muncul proses seperti ini ya. Nah, yang disebut action atau event yang dimaksud pada slide yang materi kali ini ya, ketika diklik ya, maka dia akan ada state ya yang berubah. Yang dimaksud adalah seperti ini kira-kira ya. Contohnya misalkan nanti kita ya, nilai satunya misalkan kita tampilkan, masukkan nilainya misalkan 1, nilai 2-nya 2, maka hasilnya nanti di baris ketiga ini ketika kita klik proses di sebuah GUI button ini, maka dia akan terjadi event ya, terjadi perubahan ya, atau apakah dia menampilkan proses dari operator ini, misalkan operator penjumlahan, maka di sini akan menampilkan 3. Itu yang dinamakan event atau action. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, lanjut untuk pertemuan ke 14 ini mengenai event ya. Nah, jenis event atau action ya, ada tabelnya ya. Button ya, bentuknya adalah seperti ini, listening ya, dan ada juga menu item, text field, text area, text checkbox ya, kemudian ada dan lain-lain ya. Itu bentuknya dari jenis-jenis event, dan eventnya adalah yang public void add action listening bentuknya ya. Jadi kejadiannya
Kalau button menggunakan kode ini ya. Oke. Kemudian ini adalah kita langsung saja ya praktek ya untuk event ini. Kemudian untuk teorinya silakan ya dibaca kembali di referensi, boleh di modul ya, boleh di apa buku-buku silakan ya. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Di sini ada eventnya adalah kita akan menampilkan pesan yaitu selamat datang menggunakan tombol button ya, seperti ini ya. Jadi ketika kita klik nanti dia akan menampilkan pesan yaitu selamat datang. Itu sederhananya ya. Nah, kemudian barulah kita eksekusi ya. Jadi ada di sini action purple event E ya. Jadi ini kita gunakan action performance ya. Jadi kita lihat di sini ya. Sini ya. Nah, langsung saja ya kita coba ya. Nanti silakan buka Visual Studio Code-nya ya. Di sini ya. Nah, ini sudah sama codingnya seperti yang ada di sini ya. Sudah saya buat codingnya untuk mempercepat. Saya hanya tinggal menjelaskan saja ya. Di sini silakan nanti di pertemuan ke-14 buat kelasnya namanya event handling click ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan setelah terbentuk kelasnya adalah kita import terlebih dahulu Java AWT ya, Java AWT button, text field, Java event ya. Nah, ini ya. Jadi silakan ditulis ya. Nah, kemudian silakan ini menggunakan extend. Kemarin kita sudah belajar frame ya. Frame itu adalah tempat untuk menampung komponen GUI ini ya. Kemarin sudah kita buat ya. Kemudian action listener ya. Jadi implement di action listener. Kita menggunakan event listener ya, menggunakan ini ya. Listener. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ya, pertama kita buat new label ya. New labelnya nanti kita buat di sini ya. Kemudian ini tempat informasinya nanti ya. Kemudian ini buttonnya, button buat variabelnya bebas mau buat apa saja. Saya B ya, set ya. Kemudian B ini action listeningnya ya, this ya, sesuai dengan button ya. Jika button untuk ininya dilihat tabel kembali ya, button ya, action listener ya, add list ini ya, gunakan yang ini berarti ya. Nah, seperti itu ya, add. Nah, ini ya sama ya begitu. Nah, kemudian ikutin saja ya. Kalau untuk size ukuran ya, ikutin saja. Kemudian eventnya nanti kita panggilkan untuk ininya di sini. TF ini adalah ini ya, TF ini adalah ini. Nanti dia masuk ke dalam TF ini adalah label ya. Jadi masuk ke dalam sebuah label informasi yang kita tuliskan di situ ketika kita klik button ya. Jadi ada ininya, ada event button. Ketika kita klik button, maka dia akan informasinya akan masuk ke set tag. Kita masukkan ke ini TF ini adalah label atau tempat yang menampung data yang ini. Nah, begitu ya. Kemudian kita ini adalah untuk proses menampilkannya. Nah, begitu saja mungkin sederhananya kita lihat ya. Kita coba jalankan untuk event atau action ini. Apa yang akan terjadi, kita jalankan. Boleh menggunakan perintah cmd ya. Silakan masuk ke ini. Saya mulai dari awal saja. cmd seperti biasa.
ke folder tempat penyimpanan kita di D, CD, kemudian dasar Java, kemudian CD, pertemuan 14 ya. Kemudian kita buat di situ Java, kemudian kita sebutkan event heading klik ya, titik Java, enter. Oke ya, kelasnya sudah terbentuk. Kemudian kita mencoba ya, C-nya kita hilangkan, kemudian kita enter kembali. Nah, di sini ada informasi sebuah frame ya, kemudian ada sebuah tombol button. Nah, ketika kita eksekusi ini, ketika kita klik, dia akan merubah sesuatu, menampilkan sesuatu, itu yang dinamakan event ya. Kita klik, nah seperti ini ya, selamat datang. Ini ada sebenarnya label. Kalau seandainya kita tampilkan dalam text field, maka di sini nanti ada sebuah text field ya. Jadi kita klik saja, kemudian menampilkan sebuah informasi selamat datang. Nah, kira-kira begitu untuk sederhananya bagaimana kita membuat event atau action di dalam GUI pada Java ya. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk contoh sederhananya. Silakan dipelajari dan dipahami untuk lebih memahami juga. Silakan cari referensi lain dan kemudian coba lakukan ya. Untuk latihannya ada di sini ya. Ini sama ya dengan ini, ada nilai 1 dan nilai 2. Di sini boleh dibuat vertikal seperti ini, boleh menggunakan desain yang pertemuan ke-13 ya. Di sini boleh menggunakan ini ya. Hanya saja bedanya nanti ya, silakan di sini ada perintahnya. Silakan buat fungsi operator hitung, boleh. Kalau Bapak mengharapkan boleh lebih dari itu, boleh ada tambah, ada kali, ada bagi, dan ada kurang ya, seperti kita buat kalkulator ya. Kalaupun nanti hanya salah satu tidak jadi masalah ya, satu saja tidak jadi masalah. Jadi ketika nilai satunya kita inputkan, kemudian nilai 2-nya kita inputkan, ketika kita klik misalnya kita menggunakan operator hitung tambah, maka di sini akan menampilkan penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2. Atau boleh untuk mau semuanya, boleh buat saja di sini 4 tombol button ya. Misalnya tombol button satunya tambah, tombol 2-nya kurang, bagi, dan kali. Ketika kita klik salah satu tombol ini, dia akan menyesuaikan apakah dia kurang, bagi, kali, atau tambah gitu ya. Itu saja. Untuk bentuknya boleh seperti ini, vertikal, boleh juga seperti kita mendesain GUI pertemuan ke-13. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk event ya atau action pada pertemuan 14. Silakan, ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah dasar pemrograman kita. Semoga manfaat ya. Silakan dilihat lagi materi kita dari awal sampai akhir hingga event ini ya. Semoga bermanfaat untuk dasar pemrogramannya. Ini adalah modal utama kita untuk kedepannya, bagaimana kita bisa mempelajari lebih dalam untuk menjadi seorang programmer ya. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.